Assalamualaikum teman-teman. Salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke teman-teman, kita akan memasuki seri-seri yang panjang. Karena memang seri ini sangat bersambung teman-teman. Ceritanya memang harus bersambung. Namun kami perlu sampaikan di sini dulu teman-teman. Supaya teman-teman mengerti juga bahwa video ini dibuat bukan untuk menyenangkan semua orang ya teman-teman ya. Dan kalau kami orang Sumatera membuat video nggak bisa seperti teman-teman mungkin yang di Pulau Jawa ya kan teman-teman. Bahasa kami ya begini teman-teman, bahasa Sumatera. Karena ada juga yang komentar lucu gitu ya kan. Bahasanya lain kali katanya. Ya kami kan orang Sumatera, nggak mungkin kami lembut. Oke teman, nggak enak juga cerita ini kalau lembut. Kalau teman-teman merasa nggak nyaman, nggak oke dengan video ini, ya skip aja, oke? Kalau Anda bukan orang Sumatera, susah memang mendengar video ini, teman-teman. Oke? Anda bingung dengan pola bahasa, tata cara ngomong, ya memang begitu, teman-teman. Ada istilah di Sumatera Utara atau lagi di Medan lah ya. Ada kami sebut sebenarnya itu hanya dimengerti oleh orang-orang Medan, Sumatera Utara, Aceh, ataupun Sumatera Barat itu pasti ngerti bahasa itu. Kami bilang itu bahasa dewa gitu aja. Jadi gini bahasanya itu teman-teman. John, kau apa-apakan dulu barang kami itu ya, nanti supaya sampai nanti tempat itu. Yang mana bang? Yang kemarin itu. Oh yang abang titip itu yang terus kau apa-apakan itu nanti supaya jadi dia bang ya? Iya. Besok dia nelpon bang. Paket tuh udah ku apa-apakan, aman itu nanti bang, aman. Oke bang, oke sip. Udah ngerti kami itu apa maksudnya kawan. Pernah dengar nggak bahasa kayak gitu, bahasa Sumatera Utara, bahasa di Medan? Pernah dengar nggak? Dengar. Itu kami bilang bahasa dewa. Kalau sekarang kami bilang itu bahasa dewa Heruka. Oke teman-teman. Jadi tolong dimaklumi kalau Anda masuk di video misteri Sumatera ini. Bahasa kami ini bahasa Sumatera janganlah disuruh-suruh pakai pola di sana, nggak bisa lah, lain lubuk lain ikannya kawan. Ada perbedaan kan asik juga teman-teman, oke? Ada perbedaan tuh enak juga teman-teman, nikmati aja ya kan, pelan-pelan. Sakit kepala dengari aja, namanya juga orang Sumatera kan. Kalau dia apa-apakan oke tuh, nanti kau pun pelan-pelan kalau kami apa-apakan paham. Nah, itu kalau yang dengan orang Sumatera Utara paham nih itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke episode 26. Biar kita apa-apakan dulu ini cerita, biar sur kali orang nanti dengarnya. Oke, episode 26 teman-teman. Kita kasih judul Kehebatan Raja-Raja Pagoroyung Penganut Tantra Heruka menghadang pengaruh Kalacakra Aditya Warman yang di kemudian hari terjadi kolaborasi. Oke, teman-teman. Kita lanjut di episode ke-26 dengan judul yang tadi. Sebelum kami mulai, kami akan ucapkan sebuah bahasa mantra. Kami sebut bahasa mantra lah itu ya. Jangan bilang ini dongeng, karena dongeng-dongeng di Pulau Jawa teman-teman percayai. Jangan bilang apa yang kami ceritakan ini sebuah cocokologi, karena kami akan lempar balik. Kenapa kitab Pararaton yang tak jelas itu siapa penulisnya, yang kalau cek di Google katanya anonim, tak jelas penulisnya, sampai Belanda pun bingung tahun berapa ini sebenarnya, yang ditulis 350 tahun sesudah Kertanegara meninggal, dan itu dipercaya ratusan tahun sampai sekarang. Itu bagaimana? Oke. Nah, kenapa kami tidak boleh menceritakan observasi kami selama 9 tahun tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang? Oke. Kalau kalian boleh mempercayai kitab Pararaton itu, kenapa kami tidak boleh menceritakan ini? Oke, kita lanjut teman-teman. Biar kita apa-apakan dulu, biar mantap cerita ini. Jadi biar sur kita semuanya. Oke, lanjut. Dalam kisah yang akan kami sampaikan ini, kita akan berbenturan juga masih dengan Bhairawa Tantra. Dan kami berharap teman-teman juga mendengarnya, tolong jangan dari sudut pandang agama kita ya teman-teman. Supaya nanti kisah ini bisa dimengerti. Karena kita masuk ke wilayah bukan agama kita, dan juga dia berbenturan dengan sebuah kekuatan gaib, animisme yang nyata. Oke, yang susah dibantah itu. Mau dibantah bagaimanapun, faktanya akan nyata. Sejarah tua Bhairawa Tantra di Nusantara diketahui bahwa
raja-raja di Pagaruyung memiliki Bhairawa Tantra Heruka, karena itu sudah cukup lama ya di Pagaruyung, Melayu, di Damasraya, sampai akhirnya kedatanganlah Aditya Warman. Seperti kita ketahui bahwa Aditya Warman adalah petinggi di kerajaan Majapahit. Ada apa dan kenapa Aditya Warman datang ke tanah Melayu? Istilahnya kedatangan dia itu kan sebenarnya pulang kampung, teman-teman. Karena ya Aditya Warman kan memang keluarga dari Majapahit yang diduga dia mempunyai hubungan dari Merak Jingga yang kita ketahui waktu itu Singosari pernah berkunjung sehingga diberikanlah Arca Magoposa itu ya kan teman-teman. Sehingga Aditya Warman ini banyak versi dia lahir di Majapahit atau dia sudah lahir di Damasraya di kampungnya yaitu Kerajaan Melayu waktu itu. Dia berangkat ke Mojopahit dan belajar. Bagi kami terserahlah dia mau cerita yang mana aja, yang penting dia mempunyai hubungan keluarga. Dan yang ingin kami ceritakan di sini adalah dia kedatangannya ada yang bilang dia diutus oleh Kerajaan Majapahit, ada juga karena dia berselisih paham dengan Gajah Mada, ada juga dia memang patah hati bahwa dia tidak bisa mendapat jabatan lebih tinggi untuk menjadi seorang raja di Kerajaan Majapahit. Jadi itu banyak versi teman-teman ya, tapi intinya dia tetap membawa kekuatan Bhairawa Tantra Kalacakra yang di kemudian hari itu menjadi sesuatu yang unik. Bagi kami dia itu unik teman-teman ya. Dia bawa kekuatan Kalacakra, tapi kalau melihat keadaannya kekuatan Heruka itu malah lebih dominan di sana. Itu yang ingin kami sampaikan teman-teman. Karena dalam beberapa catatan sejarah bahwa kedatangannya itu untuk menghadapi Bhairawa Heruka yang ada di Raja-Raja Pagaruyung. Artinya kekuatan Heruka ini, Bhairawa Tantra Heruka ini sudah ada dari zaman-zaman dahulu kala. Itu ya teman-teman. Dan memang pada umumnya dia akan di Sumatera lah banyak. Cuman memang kami lihat ada sedikit perbedaan di Minangkabau ini, di tanah Melayu, di kampungnya Aditya Warman ini. Karena ada datang Aditya Warman membawa Kalacakra dengan maksud untuk kan mempengaruhi itu teman-teman. Tapi ternyata terjadi suatu hal yang di kemudian hari dianggap oleh Hayam Wuruk sebuah pengkhianatan. Nah, kita akan masuk di sini ya teman-teman. Karena cerita yang pengkhianatan inilah yang di kemudian hari kan kami pernah sampaikan di episode tertentu bahwa kelak diduga Aditya Warman ikut membantu tewasnya Gajah Mada di Tumiang. Kenapa dan di mana? Ikuti aja pelan-pelan ya teman-teman ya. Dalam sebuah buku yang sangat melegenda yaitu tentang judul bukunya Gajah Mada yang ditulis Muhammad Yamin di tahun 1953 teman-teman. Kami memang sangat senang memakai buku-buku yang tua karena masih ejaannya masih bagus dan tidak ada modifikasi. Itu saran dulu dari senior mentor arkeologi kami di Sumatera Utara. Kami akan ceritakan kisah itu teman-teman. Di antara bangsawan dan ahli-ahli negara ada pula seorang orang Nusantara yang membantu Gajah Mada itu. Namanya Aditya Warman. Dia berasal dari tanah Melayu dan memegang kendali di pusat negara Majapahit beberapa tahun lamanya. Pemimpin negara itu berdiri jauh di belakang. Tetapi di luar dan di dalam keraton Majapahit semuanya berasa tarikan kendali pimpinannya. Beberapa kali dia bertindak keluar, yaitu pada sang yang genting dan dalam urusan yang penting. Aditya Warman berasal dari tanah Minangkabau di Pulau Andalas. Tempat lahirnya terletak di Siguntur, dekat negeri Sejunjung, dan waktu muda dia berangkat ke Majapahit, tempat dia dididik di sekeliling pusat pemerintahan dan dalam suasana keraton. Kesempatan yang didapat itu berasal daripada turunannya dan karena keadaan dalam negara. Ayah bundanya mempunyai hubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit yang pertama. Dan Raja Jayanegara ialah paman, mama atau boleh jadi menurut di jalan keluarga yang lainnya.
Jaya Negara tidak berputra, sehingga menurut adat Aditya Warmanlah putra yang paling dekat untuk pengganti mahkota. Lain daripada itu, didikan di Majapahit adalah berarti suatu persediaan besar bagi putra yang bijaksana itu, baik untuk pemerintahan di tanah asalnya ataupun untuk memperbaiki perhubungan internasional. Dalam tahun 1325, Sang Prabu Jayanegara mengirimkan dia sebagai utusan Majapahit ke tanah Tiongkok. Dalam tahun 1331, waktu pemberontakan mahkota Majapahit, dia yang bertindak bersama-sama Patih Arja Tadah dan Gajah Mada. Nama Aditya Warman dikenal baik di kalangan rakyat dan disegani oleh orang-orang besar. Dalam keadaan genting dalam tahun 1331 yang menaikkan Gajah Mada ke pusat pemerintah, maka tiba-tiba dengan tangkas Aditya Warman mengepung Sadeng, tempat kaum pemberontakan berkumpul. Semua orang terperanjat melihat seorang orang satria, Dewa Putra, dari belahan keluarga Sang Prabu di tanah Melayu bertindak dengan hebatnya. Sebelum tindakan itu, dia disayangi dengan nama Tuan Urucu, Tuan Bungsu. Dan kabarnya konon, jikalau dia mengajukan campuknya, maka bunyinya terdengar sampai ke Antaraksa. Sehingga orang Majapahit semuanya terperanjat, tercengang-cengang. Oleh tindakan yang selekas kilat itu, maka kaum pemberontakan tak dapat berpikir panjang lebar, sehingga Sadeng segera dapat diruntuhkan. Negeri pun damai kembali, dan di atas tindakan Aditya Warman yang berhasil baik itu, maka dapatlah Arja Tadah bertanam jasa untuk Gajah Mada yang dipercayainya, sehingga pada waktu itu diduga dia diangkat oleh Sang Prabu Istri menjadi Patih Mangkubumi. Kemudian Aditya Warman kembali lagi beberapa langkah ke belakang, menjalankan siasat di pusat pemerintahan pada bagian yang tak lekas kelihatan keluar. Adapun Aditya Warman memeluk pangkat yang istimewa dalam negara dan keraton. Pangkatnya bernama Werda Mantri atau Menteri Praudatara, artinya pegawai tinggi semacam Maha Menteri dan lebih tinggi daripada Perdana Menteri. Pangkat Werda Menteri biasanya hanya dipeluk oleh orang yang bijaksana dan berdarah keturunan tinggi. Dan Werda Menteri itu ada pula tingkat-tingkatannya. Dalam tahun 1343, Aditya Warman bergelar Arja Wangsa Diraja, dan beberapa tahun sesudah itu dia naik pangkat lagi dan bertukar gelar menjadi Sang Dewa Raja. Dalam tahun itu Aditya Warman mendirikan suatu candi yang indah di dekat kota Malang untuk kebaikan kaum keluarganya. Candi itu ialah Candi Jago yang sekarang ini. Adapun mendirikan candi ini selain karena didorong oleh rasa agama, juga berarti suatu tindakan politik untuk menyenangkan hati keluarga keraton dan para pegawai Majapahit yang ditempatkan dengan segala kebijaksanaan dalam suasana persatuan. Sementara itu, Ayam Wuruk yang dilahirkan dalam tahun 1334 lama-lama telah menjadi seorang pemuda teruna, sehingga bagi Aditya Warman tidak ada kesempatan lagi untuk memenuhi harapan akan menjunjung mahkota Majapahit sebagai ahli waris yang terdekat. Beberapa waktu sesudah tahun 1343, maka Aditya Warman meninggalkan Majapahit dan pulang kembali ke Minangkabau dengan memindahkan pusat kerajaan dari Damasraya Sijunjung ke kaki Gunung Merapi di tepi Batang Bengkawas. Aditya Warman naik nobat menjadi Datuk Sri Maharaja Diraja yang bersahabat dengan Majapahit dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Andalas dan ke semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka. Persahabatan yang mula-mula bersifat hangat dengan ahli politik Gajah Mada. Kami ulangi di sini teman-teman. Persahabatan yang mula-mula bersifat hangat dengan ahli politik Gajah Mada. Sekali lagi kami ulang. Persahabatan yang mula-mula bersifat hangat dengan ahli politik Gajah Mada pada tahun
1304 tidak. Sudah menjadi dingin dan sesudah tahun 1345 sudah bersalin menjadi segan menyegani karena menjalankan politik neraca kekuasaan, balance of power dalam ruangan daerah Nusantara, yaitu Melayu Minangkabau di sebelah barat, sedangkan Majapahit tetap berkuasa di Indonesia bagian tengah dan timur. Ulangi ya. Pada tahun 1343 sudah menjadi dingin dan sesudah tahun 1345 sudah bersalin menjadi segan menyegani karena menjalankan politik neraca kekuasaan, balance of power dalam ruangan daerah Nusantara, yaitu Melayu Minangkabau di sebelah barat, sedangkan Majapahit tetap berkuasa di Indonesia bagian tengah dan timur. Bagaimana kemajuan kerajaan Melayu Minangkabau sesudah Gajah Mada meninggal 1364. Bagaimana kemajuan kerajaan Melayu Minangkabau sesudah Gajah Mada meninggal 1364 tak dapat dibentangkan lebih lanjut dalam buku penerangan ini, karena keadaan itu mengenai tindak tanduk orang besar Aditya Warman yang segan hidup dengan Gajah Mada seperti dua ekor ular dalam lubang yang satu. Oke teman-teman, sudah kami bacalah kisah itu yang ditulis di buku Muhammad Yamin yang terbit tahun 1983 dengan judul Gajah Mada. Kalau dapat buku itu teman-teman, mantap banget man. Original banget. Sehingga jelas itu. Kalau kita cari di buku yang lain susah itu dapat kisah seperti itu. Susah. Kami sudah banyak beli buku tentang Gajah Mada, itu kisah itu tidak ada. Jadi begitu teman-teman, ejaan itu kadang tiap hari, tiap tahun berubah aja. Jadi kadang kisah itu nggak tepat seperti yang kita lihat sekarang teman-teman. Makanya kami banyak kali dapat cari buku-buku yang lebih tua. Itu sangat penting teman-teman ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah kisah itu akan menjadi kisah yang akan kita ceritakan di depan teman-teman. Karena itu sebuah penuntun yang sangat baik. Yang kami lihat selaras dia dengan penelitian arkeologi yang dilakukan di Sumatera Barat teman-teman. Nah, buku kalau dia selaras dengan hasil penelitian arkeologi akan lebih enak teman-teman. Biarpun kadang nggak pas juga gitu. Dari kisah yang kami ceritakan tadi, Anda bisa melihat kan, ada sebuah kekecewaan dari Aditya Warman yang di kemudian hari dia mengkhianati kerajaan Majapahit. Dan membuat Gajah Mada dengan Aditya Warman kan dibilang segan menyegani. Teman-teman, ada sebuah yang perlu diingat di sini ya. Gajah Mada itu tak akan sanggup melawan Aditya Warman. Dan Aditya Warman pun tahu kekuatan Gajah Mada. Bhairawa mereka kan sama tuh. Bhairawa Tantra Kalacakra mereka itu sama loh teman-teman. Jadi kalau mereka bertempur, sama-sama tewas teman-teman. Sama-sama tewas. Karena mereka boleh diimbang, kekuatannya hampir samalah begitu. Jadi kalau itu yang dibilang makanya segan menyegani. Orang kalau ilmunya sakti sama sakti, pasti dia segan menyegani teman-teman. Itu kalimat bersayap yang harus bisa dimengerti ya. Itu artinya kekuatan mereka berimbang teman-teman. Berimbang itu kalacakranya teman-teman. Itulah akhirnya di kemudian hari di tanah Melayu atau yang di kemudian hari menjadi Minangkabau ataupun Pagaruyung tidak pernah terdengar kisah pertempuran antara Aditya Warman dengan raja-raja Pagaruyung dan mungkin atu-atunya Aditya Warman yang memang sudah ada kian kan kerajaan di situ, kerajaan Melayu itu antara Kalacakra dengan Heruka. Kan tidak ada kisah di sana pertempuran antara Aditya Warman dengan raja-raja Pagaruyung dengan kekuatan Heruka. Kalacakra dengan Heruka tidak ada pernah terdengar kisah itu teman-teman sampai hari ini di Minangkabau. Justru terjadi kolaborasi. Di mana kami bisa menduga terjadi kolaborasi itu antara kedatangan Aditya Warman dengan raja-raja di Pagaruyung dan juga kepada atu-atunya atau eyang ya. Mungkin atuk lah lebih jelas ya karena dia Melayu ya kan. Kan Melayu dia. Nah, di situ kita lihat malah terjadi kolaborasinya di buku
Muhammad Yamin ini dijelaskan dengan kalimat seperti ini, teman-teman. Aditya Warman naik nobat menjadi Datuk Sri Maharaja Diraja. Oke, teman-teman, ada kalimat tadi kan, Aditya Warman naik nobat menjadi Datuk Sri Maharaja Diraja. Inilah yang di kemudian hari kami bilang terjadi kolaborasi antara kerajaan Melayu dengan kedatangan Aditya Warman dari Majapahit. Nah, di sini harus kita mengerti bahwa adat di Melayu ini berbeda dengan adat di Majapahit. Sekalipun Aditya Warman memegang kekuatan penuh kalacakra dari Singosari ataupun Majapahit, percayalah teman-teman, takkan dihantamnya itu atuk dia yang Raja Pagaruyung. Mungkin Raja Pagaruyung sekarang kita mikir raja di Solo, raja di Pasamaan, raja di Sijunjung, raja di Panti. Takkan dihantamnya itu teman-teman, percayalah. Takkan dilakukannya itu teman-teman. Itulah hati Aditya Warman. Makanya sampai sekarang tidak ada pengaruh kalacakra itu di Minangkabau. Itulah yang kami akhirnya dia berkolaborasi. Kau kuangkat jadi datuk, tapi jangan ganggu kami. Pasti setuju dia. Kenapa? Buat apa aku kembali ke Majapahit? Karena ada kisah dia udah gak ada harapan lagi jadi raja di sana. Nah, itu ingat ya, kami hanya menjabarkan aja kisah yang dari buku Muhammad Yamin yang tahun 1953 itu. Akhirnya dia kan akan memilih, biarlah aku jadi raja di sini daripada aku ke Majapahit tak jadi raja. Bagus awak raja, karena ada lagu anak Medan bos. Biar banteng di perantauan, ya kan, ngapain aku balik ke kota Majapahit kalau aku nggak jadi raja, biarlah aku jadi banteng di Minangkabau. Kami yakin gak akan jauh beda itu teman-teman. Ciri khas anak Sumatera kan kayak gitu, daripada banteng aku di sini, raja aku di sini, mah di raja. Itulah yang kami duga akhirnya menjadi kolaborasi. Biarpun dia punya kalacakra tinggi, nggak kan berapa kami, takkan dihantamnya itu atuk-atuknya, nggak kan, takkan dia ada. Karena adat Melayu itu, apalagi di Minangkabau itu sangat menjaring kekuatan yang luar biasa teman-teman. Adat dan budaya itu yang sudah sangat kuat di Minangkabau itu tidak akan bisa dirobohkan dengan kekuatan kalacakra Aditya Warman. Kalau dia mau menghantam kekuatan kalacakranya, atuk-atuknya pakai heruka semua, nggak sanggup dia teman-teman. Kan dua pilihan, kalau dia main, kalah dia, pulang dia ke Majapahit. Pulang di Majapahit, jadi kacung juga aku di sana. Nah, bagus dia berdamai. Orang Melayu sangat mau bernegosiasi, teman. Apalagi orang Minangkabau. Yang penting untung sama untung. Makanya di Minangkabau jago orang berdagang. Anda pikir itu berpengaruh dari heruka yang sudah ditanam sebelum Singosari datang? Kan dibilang bahwa Raja-Raja Pagaruyung penganut heruka. Jadi sebelum Singosari datang kan sudah ada. Kan orang ini diduga pecahan dari Sriwijaya. Heruka dulu kan, kalacakra Bima kan dari India dulu kan masuk dari Sriwijaya teman-teman. Oke, hanya kalacakra makin berkembang, dikembangkan oleh Singosari sama Majapahit. Begitu masuk dia ke Minangkabau dibawa Aditya Warman, ya itu kisah itu lagi. Buat apa aku balik ke Majapahit? Jabatanku cuman Menteri Dalam Negeri lah kita bilang sekarang. Menteri Dalam Negeri Pak Tito lah kita sekarang. Awak pulang ke kampung jadi gubernur. Nah, kan gitu. Pilihlah jadi gubernur. Enak mana menteri dalam menteri atau gubernur? Gubernur lah bos. Itu contoh ini. Kisah itu mirip-mirip. Ibu Khofifah kenal kan teman-teman? Sekarang gubernur Sumatera Utara. Itulah kan. Gubernur Jawa Timur. Dulu dia menteri kan. Dia pilih jadi gubernur. Enak jadi gubernur bos. Gak bisa dipecat. Kalau menteri tak cocok kerja dipecat. Begitulah kisah itu teman-teman. Gak jauh-jauh beda itu. Daripada aku jadi Perdana Menteri tak cocok aku nanti dipecat. Awak jadi raja. Udah tak enak hubungan sama Gajah Mada. Udah tak cakapan kami nih. Udah SKT. Bercakap pun payah katanya kan. Begitu nih kan teman-teman. Udah segan awak dia. Mau ku tepuk dia. Tepuknya awak kau kuat sama kuat kami. Pulang dia kampung.
Jadi dia gubernur. Itulah Datuk. Gelar Datuk ya kan. Datuk Seri Maharaja. Kan hebat tuh teman-teman. Datuk Seri Maharaja diraja. Itulah kenapa diduga dia bisa melakukan kolaborasi. Nggak akan dihantamnya itu atuk-atuknya. Nggak akan. Dia juga mikir teman-teman. Berapa raja-raja Pagaruyung di kawasan itu. Heruka semua. Kalau dia main fight. Nggak akan menang itu teman-teman. Nggak akan menang. Kan udah kan bilang. Kalah pun dia pulang kampung. Buat apa? Itulah akhirnya dia memindahkan kerajaannya di Pagaruyung. Karena tidak ada tragedi di Minangkabau. Di Pagaruyung itu pertarungan para Heruka. Antara Heruka dengan gak ada teman-teman. Kami mengenal betul kawasan Minangkabau teman-teman. Sehingga kami bisa menceritakan ini teman-teman. Dengan kisah, dengan sejarah, dengan kekuatan adik Bhairawa Tantra itulah yang sebenarnya kuat teman. Bhairawa Tantra Heruka itu sangat kuat. Sangat kuat di Minangkabau teman-teman. Oke? Karena itu banyak penemuan-penemuan tempat penyembahan-penyembahan Bhairawa Tantra yang dibilang dulu animisme. Oke ya teman-teman, di Minangkabau ada itu banyak. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa candi-candi di Minangkabau itu dimulai Damasraya sampai Panti ya. Kalau kau jalan tuh dapat itu semua itu ya. Panti dari situ ke Damasraya. Juga ke Muara Takus di Bangkinang sana. Itu sebenarnya mirip-mirip itu semua teman-teman ya. Ya teman-teman, tidak ada pernah penemuan hal-hal yang berbau seks. Tidak ada teman-teman. Karena candinya beda. Oke ya. Oke teman-teman, masalah candi dengan juga situs-situs pemujaan yang kami duga itu adalah Bhairawa Tantra Heruka, pemujaan animisme yang ada di Sumatera Barat, 50 koto ada semua. Kami sampaikan di link deskripsi ya. Kami candi yang ada di Damasraya, Panti, kami tulis aja di link deskripsi. Abis nonton video ini, Anda tonton ada tipikal candinya dan juga tempat pemujaan Bhairawa Tantra Heruka yang sudah ada jauh sebelum Singosari datang. Ada itu teman-teman. Lengkap dengan penelitian-penelitian artinya kami sampaikan di link deskripsi. Jadi sehingga itu bisa menjadi bukti. Ya oke ya teman-teman, sekali lagi kami sampaikan di sini kami tidak akan masuk ke ranah candi. Kami tidak perlu menceritakan candi ini candi itu, ranah arkeologi. Kami sangat menghormati Balai Arkeologi Sumatera Barat yang mungkin kantornya masih di apa ya? Batu Sangkar lah teman-teman ya. Jadi kami tidak akan sentuh itu urusan candi. Kami kasihkan linknya di deskripsi. Juga tempat pemujaan-pemujaan Bhairawa Tantra Heruka yang tua banget di zaman-zaman animisme. Sehingga itu menciptakan pola yang ada di Minangkabau sekarang. Kami sampaikan itu teman-teman ya. Jadi Heruka itu memang nyata di situ. Sehingga Aditya Warman kan tidak berani mau melakukan Heruka. Mau menghancurkan Heruka, nggak sanggup dia teman-teman. Kan udah kami bilang, buat apa dia bertarung sama atuk-atuknya? Pulang pun dia Majapahit, data enak. Kan yang bilang, lebih bagus dia jadi banteng di Pagaruyung. Balik dia nggak ada guna, makanya dia balik teman-teman. Ya kan kembali lah ya, bahasa Bali itu kalau orang Sumatera bilang kembali ya teman-teman ya. Pulang kampung lah, biar lebih bagus. Jadi Datuk dia Raja di Maharaja. Dan dia berkolaborasi. Oke, Aditya Warman memang jago berkolaborasi karena darah Melayu, darah Minangkabau itu sangat jago kan kami bilang. Orang Minangkabau sangat jago berdagang, sangat jago bernegosiasi. Itulah yang terjadi. Makanya tidak ada konflik teman-teman. Dan kami bilang kan di candinya membentuk tidak ada situs-situs yang berbau ketelanjangan, feminisme, tidak ada teman-teman. Sedangkan Amogaposa itu aja dikirim dari Singosari dulu aja itu pakaian lengkap. Nggak berani Singosari ngirim tak berbaju. Padahal di sana tak berbajunya semuanya kan candi-candinya ya kan. Banyak lah situs-situs feminisme dan berbau seks. Kegiatan itu di banyak candi di beberapa daerah di kawasan Singosari sana ya kan, Majapahit. Jadi hal seperti itu kan perlu kami jelaskan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan ya teman-teman. Jadi pengaruh Kalacakra itu tidak tembus di Minangkabau ya tentu karena Aditya Warman pasti malas, ngapain pula aku memperjuangkan kerajaan Majapahit di sana, pulang pun awak salah, di sini pun lebih enak. Dan dia juga akan berpikir nggak mungkin dihantamnya atuk-atuknya itu, nggak mungkin teman-teman. Dan terbukti kan
Sampai akhir ayatnya dia tetap berkolaborasi dengan kekuatan atuk-atuknya Heruka dan juga dia tetap Kalacakra. Itu ya teman-teman, kami menduga. Tapi akhirnya itu membuktikan sampai sekarang karakter masyarakat dan kebudayaan di Minangkabau itu berarilan Bhairawa Tantra Heruka. Ingat teman-teman ya. Bhairawa Tantra ini semua meninggalkan sebuah yang namanya peninggalan yang berubah menjadi kebudayaan teman-teman. Next time kami akan cerita bagaimana kita bisa menilai. Kami bisa menilai teman-teman. Masuk satu daerah kami bisa melihat dia pakai apa? Kalacakra kah? Heruka kah? Atau dia pakai apa? Bima. Kami bisa menilai. Kami bisa menilai itu. Karena kami sudah diajari oleh mentor kami seorang bisu yang dari Tibet yang khusus menjaga perjanjian di Tapanuli Selatan. Dan itu terbukti teman-teman. Terbukti kami bisa. Makanya kalau ada orang membantah bahwa Bhairawa Tantra, penyembahan makan darah, dan pesta-pesta itu nggak ada, mainmu kurang jauh kawan. Kami hanya bilang itu aja, mainmu kurang jauh kawan. Itu kurang jauh teman. Itu aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman bisa ngerti ya dulu ya. Urusan candi kami baca di links, urusan tempat pemujaan-pemujaan zaman dulu itu ada di link deskripsi. Ingat dua-dua itu dilakukan penelitian oleh arkeologi. Kami tidak akan sentuh bagian arkeologi. Kami sangat menghormati Balai Arkeologi yang ada di Minangkabau yang sudah melakukannya, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Minangkabau di Sumatera Barat lah ya sekarang. Sehingga kami tidak akan menyentuh. Kalau urusan candi link saja, tak perlu kami capek lagi menjelas-jelasin. Capek itu. Udah ada ahli-ahli top, Marco top bagian Balai Arkeologi. Ngapain pula kami lagi menjelaskan itu teman-teman. Yang kami hanya ambil di wilayah yang nggak disentuh Balai Arkeologi dan BPC itu Bhairawa Tantra. Oke, Bhairawa Tantra. Sehingga ini next time bisa menjadi sebuah kekuatan. Nah, ada yang unik teman-teman. Yang aneh tapi nyata teman-teman. Ini perlu juga kita sampaikan teman-teman. Kami menduga Aditya Warman dulu itu menggabungkan kekuatan Heruka dengan Kalacakra teman-teman. Jadi makanya dia punya patung besar teman-teman. Itu kami menduga dia menggabungkan teman-teman. Bang! Makanya dia patungnya itu 4 meter 5 meter kan teman-teman. Oke ya teman-teman. Nanti di link deskripsi kalau mau lihat bagaimana arca Aditya Warman yang besar itu ada yang disimpan sekarang di Museum Nasional di Jakarta. Nanti kami berikan di link. Sebenarnya kami udah bosan nengok arcanya itu. Karena kantor kementerian kami kan cuma satu barisnya dengan kantor Museum Nasional itu teman. Jadi kami udah biasa ngelihat itu. Nah, ada yang unik teman-teman. Itu kami bilang terjadi penggabungan. Kenapa kami bisa menduga? Karena kami kan bisa lihat arcanya itu teman-teman di Museum Nasional itu. Arcanya itu besar. Kalau Anda datang ke Museum Nasional, itu arcanya paling besar teman-teman. Kami menduga dia menggabungkan itu teman-teman. Karena dari arcanya itu dia menggabungkan antara kekuatan Heruka dengan Kalacakra. Yaitu dia menutup kemaluannya teman-teman. Dengan ya semacam sarung lah. Tapi ada tali pinggang kalanya. Makanya di sini bilang Kalacakra. Kami melihat teman-teman dari pemujaannya juga dia itu lebih power teman-teman. Kalau kita baca di kisah-kisah di prasasti pemujaan dia itu powerful teman-teman. Dan dia nggak ada seksnya teman-teman. Tidak ada unsur seks karena kemaluannya ditutup teman-teman. Kalau ngelihat arcanya itu dia ditutup teman-teman dengan ya mungkin kayaknya sarung Melayu sih. Kita juga apa polanya itu dia ditutup lah kemaluannya teman-teman ya. Sehingga dia powerful dan artinya kan paling besar. Itu artinya dia menggabungkan dua kekuatan. Itu yang akhirnya di kemudian hari membuat Raja Majapahit tidak berani menyerang Aditya Warman. Dalam sebuah kisah, Hayam Wuruk mengetahui pemberontakan Aditya Warman, tapi dia tidak berani menyerang, teman-teman. Tidak berani. Gajah Mada pun tak berani, teman-teman. Sesudah Aditya Warman meninggallah, anaknya memimpin, barulah digempur. Makanya ada tragedi bukit yang busuk.
Bukit Busuk, karena situ banyak mayat bertaburan antara Majapahit punya kesukaan dan juga dari Minangkabau. Nah, itu sesudah anaknya. Karena waktu Aditya Warman hidup, mereka nggak berani karena kekuatannya luar biasa, teman-teman. Begitulah diduga Aditya Warman mempertahankan kerajaannya, teman-teman. Dia menggabungkan Heruka dan Kalacakra. Itu bisa dilihat teman-teman dari arcanya. Dia itu besar, tinggi sekali. Nanti di link deskripsi kami lihatkan. Karena kami sering melihatnya. Itu ya teman-teman ya. Itulah kekuatannya sampai akhir ayatnya. Nah, artinya apa? Di Minangkabau itu terjadi kolaborasi. Di dalam Bhairawa Tantra itu bisa teman-teman dimodifikasi. Ingat ya teman-teman. Jangan bilang, kan Bhairawa Tantra ini ada kiri, ada kanan. Bhairawa Tantra ada yang putih, ada yang hitam. Iya, tapi itu bisa digabung teman-teman. Oke, bisa digabung teman-teman. Urusan kalau udah seperti kepepet, ke powerful, itu bisa dimodifikasi. Oke, jangan terlalu fanatisme. Dia kan ke kiri, dia putih. Waduh, zaman sekarang aja teman-teman. Teman-teman, seorang pemuka agama aja bisa korupsi. Apa yang nggak bisa ya kan? Yang jahat jadi baik pun bisa, yang baik jadi jahat pun bisa zaman sekarang. Tolong pola seperti itu jangan teman-teman. Sekarang aja orangnya baik kali ya kok sekarang jadi jahat. Ya itulah perubahan teman-teman. Semua bisa dimodifikasi. Jadi jangan terkejut kalau penggabungan Bhairawa Tantra Heruka dengan Kalacakra. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Jangan, nggak mungkin, nggak ada yang mungkin urusan kayak gitu ya kan. Orang sekarang udah terbang ke bulan kok cerita lagi nggak mungkin, apalagi urusan gaib. Wah bisa teman, berkolaborasi itu bisa teman-teman. Itu hal yang tidak heran di dalam Bhairawa Tantra. Mau Heruka, mau Kalacakra itu bisa teman-teman. Oke ya teman-teman, bisa pemahamankan ini dulu ya. Supaya teman-teman juga mengerti kenapa Aditya Warman memberontak dan dia kuat dan tidak berani, yaitu diduga berkolaborasi. Aditya Warman itu orangnya ciri khas orang Melayu teman-teman. Ya, tidak mau dia membabi putih, dia mau negosiasi. Orang Melayu kan gitu, orang Melayu, orang Minangkabau, itu karakter ya teman-teman. Ingat ya, karakter. Itu dia bisa negosiasi, bisa bicarakan. Ya itu yang berulang-ulang kami bilang, daripada pulang jadi kambing, bagus aku jadi banteng di kampung ini katanya. Pilihlah jadi banteng, Datuk Raja Mahadiraja. Oke ya. Jadi teman-teman sekarang paham ya urusan candi, baca di link deskripsi urusan situs pemujaan yang ada di Minangkabau dari zaman Heruka Tua. Kami bilang sih Heruka Tua itu di 50 Koto itu. Kami pernah lihat juga ke sana. Itu juga kami lihat di deskripsi. Oke ya, teman-teman, sekarang kita mau cerita sebagai sebuah catatan patung Aditya Warman. Ada sebuah keunikan mungkin perlulah kami sampaikan. Patung Aditya Warman ini kan sesudah beberapa abad kemudian kan ditemukan di Padang Roco. Oke teman-teman, oleh tim dari Belanda, tim Dinas Purba. Ya kalau sekarang mungkin tim arkeologi lah zaman Belanda. Tahun 1935 ditemukanlah itu di lapangan di Padang Roco. Oke teman-teman, singkat cerita, itu tadinya kan ditaruh di Bukit Tinggi teman-teman. Oke ya, di Bukit Tinggi. Tapi tidak lama, 1937 dibawa Belanda ke Museum Nasional di Jakarta. Oke, Museum di Jakarta itu udah berusia 100 tahun loh teman-teman. Nah, ada yang unik teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Kenapa Belanda membawanya? Kenapa Belanda tidak taruh di Bukit Tinggi? Itu teman-teman harus tahu. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa dia dibawa ke Belanda? Capek loh bawanya itu. Capek loh teman-teman. Teman-teman dulu itu mindahkan tuh pakai helikopter lagi katanya. Besar kali teman-teman. Tengok aja di link deskripsi. Kenapa dipindahkan teman-teman? Kenapa Belanda memindahkan itu? Kenapa nggak taruh aja di situ? Karena diduga Belanda mengetahui pengaruh dari Bhairawa Tantra Kalacakra itu teman-teman. Ingat, patung Aditya Warman diduga perabuannya itu dibenamkan ke patung itu teman-teman. Diduga. Nah ini kami sampaikan, ini kisah yang diberikan oleh sang biksu kepada kami, yang kami bilang adalah senior mentor kami kalau di Bhairawa Tantra itu.
yang ya dia sudah menjelajah lah banyak, namanya seorang biksu ya kan, yang dari Tibet. Dia menceritakan gitu, itu perabuan yang abunya dulu Aditya itu dibenam ke dalam. Pss. Itu biasa dalam Aditya Bhairawa Tantra itu seperti itu. Jadi itu dulu di abunya dibenam, diduga, kita bilang aja lah diduga. Dan Belanda mengetahui itu. Belanda itu jago teman-teman soal sejarah. Jago kali lah. Jago dia itu. Makanya sejarah kita kan disimpan di Belanda sana. Bagus juga sih. Bagus juga di sana. Lalu dibawa Belanda lah itu ke Jakarta dengan susah payah. Nggak gampang bawa patung 45 meter beratnya berton-ton teman-teman. Di tahun 1937. Kami rasa enggak lah. 37 dia udah di Museum Nasional. Antara 1935 dalam rentang 2 tahun mungkin tidak lama di sana dibawa. Diduga itu Belanda tidak mau pengaruh Kalacakra itu turun ke tanah. Jadi gini teman-teman, Bhairawa Tantra itu kan punya pengaruh besar teman-teman. Biarpun dia hilang itu, kalau patungnya di situ itu bisa meresap ke tanah, itu akan mempengaruhi kekuatannya. Ingat ya, kita berbicara dengan kekuatan Bhairawa Tantra yang gaib. Oke ya, yang menyembah darah, makan dan minum semuanya ya. Kan darah ya, kalau bicara Bhairawa Tantra, tolong ingat itu, kita berbicara tentang kekuatan gaib yang dihimpun dari minum darah, makan, dan apapun. Cuman kan tidak ada urusan seks di kisah pemujaan-pemujaan di Aditya Warman selama jadi Raja Maharaja di Pagaruyung. Itulah kami menduga dia menggabungkan Kalacakra dengan Heruka. Bisa ya teman-teman, jangan bilang gak bisa. Kurang jauh mainmu kalau gak bilang bisa. Apa yang gak bisa di alam gaib? Oke teman-teman, kepala manusia pun diganti kepala binatang pun banyak ya kan teman-teman. Kalau sekarang kan beda, kepalanya aja tetap tapi isi bisa kadang kayak binatang ya kan teman-teman. Tak usah diganti kalau zaman sekarang ya kan. Oke teman-teman, kita masuk, dibawalah dia ke Museum Nasional. Nah teman-teman, kalau Anda ke Museum Nasional ini Anda harus perhatikan ya, Anda harus ingat ini. Posisi patung Aditya Warman dari zaman Belanda sampai sekarang itu konon tidak berubah-berubah tempatnya. Ingat, yang bangun Museum Nasional itu Belanda loh. Jadi diduga posisi Aditya Warman kalau kita sekarang dia nggak berubah. Dan kami memang begitu lamanya kami di sebuah kementerian itu, kurasa udah ada 15 tahun gitu-gitu aja posisinya teman-teman. Memang betul. Iya juga ya. Iya. Selama kami bertugas itu kurasa udah 15 tahun gitu. Iya, begitu aja posisinya di patung Aditya Warman. Kalau Anda datang ke Museum Nasional itu posisinya strategis teman-teman. Itu dipilih. Itu diatur oleh orang-orang arkeologi Belanda loh teman-teman. Kenapa posisinya di situ? Supaya arca dia yang 4 meter itu tetap kena sinar matahari teman-teman. Aditya Warman itu kan dalam bahasa Sanskerta kan artinya cahaya matahari teman-teman. Makanya dia posisinya itu, waduh, kalau teman-teman datanglah ke Museum Nasional, apalagi kalau Anda orang-orang Sumatera Barat yang dengar video ini, datanglah biar kalian kenal atuk-atuk kalian tuh ya. Biar kalian kenal atuk kalian tuh powerfulnya. Sampai sekarang itu masih punya pengaruh, bos. Apa bilang itu gak ada pengaruhnya, teman-teman. Masih punya pengaruh itu, teman-teman. Sayangkan Belanda diduga takut pengaruh arca itu ke tanah Minangkabau. Karena nyerap dia, teman-teman. Dalam kita berbicara tentang kekuatan gaib Bhairawa Tantra ya. Itu bisa masuk ke bawah. Itu dibawa, teman-teman. Nah, makanya waktu dia ditemukan ditumbangkan itu dulu teman-teman. Itu kan sengaja ditumbangkan karena supaya tapaknya itu jangan menancap. Itu kan dalam arti itu menunjukkan kekuasaan, tapi itu powerful teman-teman. Diduga aja perabuan dia itu dibenam ke arca itu teman-teman. Diduga. Begitu penjelasan sang biksu sama kami. Jadi karena dia kan sudah tahu itu lokasi-lokasi itu. Jadi dia memahami betul. Itu yang teman. Nah, ada lagi yang unik lagi teman-teman. Kalau Anda ke Museum Nasional, lihat patung Aditya Warman ini, begitu dulu diceritakan sama bisu, kami datangkan, kami lihat juga, iya juga ya gitu. Tapi kita berbicara dari sudut pandang kekuatan Bhairawa Tantra ya teman-teman ya, Bhairawa Tantra ya. Kalau Anda yang pakai agama Anda susah, tapi kalau orang-orang Hindu dan Buddha, dia pasti memahami teman-teman. Ini yang susah. Kalau kita agama bukan Hindu dan Buddha. Kami aja harus singkirkan yang begitu-begitu teman-teman. Biarpun pakai nalar kadang nggak bisa. Berurusan dengan Bhairawa Tantra mana bisa pakai nalar. Pakai agama yang kita dia bertolak ke belakang. Tapi kalau orang Hindu dan Buddha, kalau diceritakan dia akan paham itu teman-teman. Apa yang kami sampaikan itu dia akan lebih memahaminya.
apalagi ada bukti arkeologi. Oke ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ke Museum Nasional ketemu dengan arca Bairawanya Aditya Warman itu, ada yang unik teman-teman. Dia berdiri di situ tapi dikepung 3 Raja Majapahit. Nah, sempat nggak ngerti juga, akhirnya bisu membilangnya begini, dia itu dikunci lah, istilahnya dikunci atau dijaga sama 3 Raja Majapahit di dalam alam Bhairawa Tantra. Oke ya teman-teman, kita ini bicara alam gaib ya teman-teman. Orang-orang berkekuatan penganut Bhairawa ini, biarpun dia meninggal itu masih main istilahnya, mungkin bahasa gaulnya arwahnya lah ya. Tapi kan kalau bahasa mereka Hindu-Buddha kan Bhairawa disebut, beda ya. Kalau kita mungkin arwahnya lah. Itu masih dijaga teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Museum Nasional, itu ada patung Aditya Warman. Itu kalau teman-teman memahaminya, di sudut paling ujung sebelah kanan itu ada arca Tribuana Tunggadewi. Pasti itu. Di sudut paling kiri itu ada arca Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dan di belakang patung Aditya Warman ada Ratu Majapahit yang kami bilang cantik banget, yaitu Ratu Suhita dengan posisi menyamping. Anda pikir itu penempatan itu main-main? Enggak teman-teman, itu punya arti dalam Bhairawa Tantra teman-teman. Itu punya arti teman-teman, dalam penempatan arca itu punya arti teman-teman. Kami bilang dia dikunci atau dia dijaga oleh 3 Raja Majapahit ini dalam bentuk arca. Itu implementasinya itu kan kalau di Bhairawa kan itu implementasi di dalam alam gaib sana teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Coba ya, kalau Anda ke Museum Nasional, percayalah kalau Anda berdiri di samping patung Aditya Warman dengan menghadap ke depan, itu nampaknya di sebelah kanan itu pasti arca Tribuana Tunggadewi, sebelah kiri arca Raden Wijaya. Itu di ujung-ujung teman, di belakangnya Ratu Suhita, Ratu Majapahit sesudah perang Parekrek. Itu hidup loh teman-teman, hidup teman-teman. Arca itu simbol teman-teman, arca itu simbol kekuatan magic di dalam Bhairawa Tantra dan Hindu-Buddha. Itu arca itu apalagi yang bekas-bekas orang penting itu punya isi teman-teman. Kalau Aditya Warman itu diduga perabuannya dibenam ke dalam tubuh arca itu. Karena makanya arca itu harus kena sinar matahari terus di Museum Nasional itu. Memang kalau nengok arca Aditya Warman itu nampak powerfulnya teman-teman. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada pesan lagi dari biksu tersebut. Kalau bisa melihatnya itu teman-teman. Kekuatan itu bisa terlihat tuh katanya di antara jam 3 sore sampai jam 4 sebelum sholat asar. Itu pesan bisunya. Kami pernah coba, tapi kami melihat keanehannya itu belum di patung Aditya Warman gitu ya teman. Tapi kami melihat keanehan itu malah di arca Ratu Suhita di belakang arcanya Aditya Warman. Kan dia dikepung, dikunci atau dikepung 3 arca Raja Majapahit ya kan. Sudah kami jelaskan tadi. Cuman kalau menengok kekuatan arcanya itu yang sesuai pesan bisu itu kalau bisa jam 3 sore sebelum asar jam 4. Itu kami hanya lihat di Ratu Suhita, arca Ratu Suhita. Di belakang patung arcanya Aditya Warman teman-teman. Boleh percaya boleh tidak. Itu kalau dia jam 3 ke jam 4 tuh keluar loh arwah. Cantik banget teman-teman. Cantik banget. Kami akui itu. Kalau kita nengoknya sebelum jam 3 jam 4 sore itu beda teman. Tapi kalau udah jam 3 apalagi mau sebelum sholat asar itu mau setengah 4 itu. Itu arca Ratu Suhita itu cantik banget. Dan itu memang paling dikelilingi banyak orang loh teman-teman. Paling rame itu arca Suhita itu cantik banget. Udah arcanya bagus. Itu powerful keluar loh auranya teman-teman. Anda lihat aja lah jam 3 sebelum sholat. Setengah jam 4 lah pokoknya sebelum sholat asar. Antara jam 3 sholat asar. Itu cantik teman-teman. Itu arca paling banyak dikunjungi orang. Kenapa? Semua bilang cantik banget, cantik banget. Bayangkan tuh arca. Padahal hidungnya sudah patah teman-teman. Tapi memang keluar teman-teman. Aura arcanya itu. Gila ini Bhairawa Tantranya. Kalau kami bilang gitu Bhairawa Tantra kala cakranya wow keren. Itu Ratu Suhita.
Silakan coba teman-teman. Jam 3 mau sebelum asar jam 4 sore. Kami bisa menduga teman-teman, di dalam upacara Bhairawa Tantra kan ada pesta seks, ada lagi mayat wanita yang sudah meninggal itu disetubuhi teman-teman. Itu sebuah kisah ya teman-teman. Itu diduga itu mayat wanita disetubuhi. Bayangkan, kami begitu lihat Ratu Sewita begitu cantik, berarti orang yang menyetubuhi mayat seorang wanita di dalam pemujaan Bhairawa Tantra itu dilihatnya cantik teman-teman. Gitulah, makanya begitu puas dia. Loh, kita ngelihat arcanya itu aja kami terkagum-kagum. Nanti ada video kita kasih link, kami videokan aja cantik. Padahal dilihat video biasa aja teman-teman. Kalau nengok mata langsung cantik banget. Auranya tuh keluar, cantik banget ya. Kalau di video kan biasa aja teman-teman. Itu paling rame itu arca Ratu Sewita. Cantik memang teman-teman. Arcanya sudah bagus tapi auranya tuh keluar teman-teman. Iya, keren banget. Teringatlah kami upacara Bhairawa Tantra tentang menyetujui mayat wanita. Itu yang dilihatnya berarti memang cantik teman-teman. Itulah kekuatan Bhairawa Tantra secara magic ya teman-teman, mistis. Oke teman-teman, sampai di sini aja lah ya kisah kita bercerita tentang dari awal supaya teman bisa lihat juga kisah ini kita sampaikan, karena ini nanti kelak akan berhubungan dengan legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dan kita akan lihat apa diduga bantuan Aditya Warman dulu untuk membantu menghempaskan Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai lupa di episode berikutnya.